Kamu juga dilecehin? Iya. Pertama kali aku disuruh oral. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Oh shit. Dia kayak nyuruh saya buat mandi. Dan ngelakuin hal berhubungan. Dan dia ini ulama? Iya, dia ulama, Dok. Ulama besar? Ulama besar, termasuk dia cukup terkenal juga. Dia bilang udah gak sakit gitu. Lagian emang keperawanan kakak buat siapa sih? Nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Sama keluarga besar mereka aja, mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Masa kamu dikuliahin sampai segininya mau ngelaporin ayah kamu sendiri gitu. Bismillah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Dengan Mbak Zulfa. Salwa. Saya boleh sebut nama ya? Boleh sebut nama ya? Mustika. Oke, saya baca dulu ya. Iya. Ini ada pencabulan yang dilakukan oleh ulama terkemuka di Bekasi bernama Mas Turo Rohili, seorang kiai terkenal yang juga menjabat ketua Forum Penjaga Alim Ulama, ketua lagi ya. Dilaporkan telah mencabuli 2 korban yang merupakan anak angkat dan keponakannya sendiri. Korban ZA siapa? Kamu? Mengalami pelecehan dan pemerkosaan berulang sejak masih di bawah umur. Puncaknya, pelaku sering memaksa korban untuk melakukan hubungan intim dan mengirimkan video sebagai imbalan uang untuk biaya kuliah. Betul. Kedua korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres. Iya, betul. Sudah dilaporkan? Sudah. Oke. Sebenarnya aku nggak suka podcast ini. Karena menurutku ini merusak citra Islam ya. Aku sedih sih bawain podcast ini sih sebenarnya. Karena kan kalau kita bawa ini kan seolah-olah Islamnya yang jelek ya. Iya. Tapi ini sudah dilaporkan. Iya, sudah. Dan kasusnya bagaimana? Kasusnya sebetulnya terakhir itu korban itu sudah di BAP 2 kali, Dok. Sudah di BAP, sudah pemeriksaan 2 kali. Dan kita sedang menunggu kabar untuk gelar perkara. Tapi sudah 3 minggu ini kita belum ada kabar. Mandek? Iya, mandek. Oke. Ini alasan aku bawain podcast ini. Sebenarnya hati aku tergetar banget. Hatiku sakit banget. Bacainya aja aku sakit. Apalagi dengar cerita kalian. Dan aku nggak mau bawainnya karena ini ngerusak citra Islam sekali lagi. Tapi aku bawain ini supaya kasusnya bisa lebih dapat atensi. Sebelumnya aku turut bersedih untuk kalian berdua. Kalau kalian nggak siap atau ada sesuatu yang nggak berkenan, kasih tahu saya. Oke. Siapa duluan nih mau cerita? Bagaimana cerita pertamanya? Mungkin dari umur 6 tahun dulu. Dari Dari aku dulu ya, Dok. Mungkin. Jadi, kamu katanya saudaranya? Iya, keponakan. Kandung? Kandung. Kamu juga dilecehin? Iya. Oh gila ya. Dilecehinnya apa dulu nih? Pertama kali aku disuruh oral. Disuruh oral, apalagi? Disuruh kayak seks gitu. Berhubungan intim? Iya. Apalagi? Dipeluk, dicium, segala macam. Pelecehan sentuh badan? Iya. Saya mohon maaf ya, kamu keponakan dari mana ya? Boleh saya tanya ya? Jadi Mas Turo itu keponakannya bapak saya. Jadi gimana ya, Dok? Sepupuan berarti kalian? Iya, sepupuan. Si kiai ini adalah keponakan dari papa kamu? Iya. Berarti kalian sepupuan? Iya. Dia umur berapa ya? Dia saat ini 52 tahun. 52 tahun? Iya. Oke, mohon maaf. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Oh shit. Mohon maaf, kamu boleh jawab, boleh enggak? Kamu lakukan? Iya, karena karena di situ aku posisinya di mobil berdua sama dia. Karena dia antar sekolah. Oke, nanti diceritain lagi. Melakukan hubungan intim juga? Iya, ketika di rumah dipaksa. Oke. Boleh ceritain dari awal. Jadi pas kelas 6 SD itu aku sempat tinggal di rumahnya Mas Turo. Karena pas kelas 6 SD, Zulfa kelas 1 SMP, aku disuruh nemenin ibunya Zulfa
karena Zulfa kan pesantren ya. Pesantren, jadi aku disuruh nemenin karena istrinya sendirian di rumah dan takut. Kamu tinggal di rumah dia? Iya, di rumahnya. Oke, untuk selanjutnya kita jangan sebut nama ya. Iya. Karena nanti akan dibip ya di depannya tadi ya. Iya. Kamu panggil dia apa? Kiai? Uwa? Uwa. Uwa. Oke, Uwa ya. Iya. Jadi kamu tinggal di sana sama istrinya juga? Iya, sama istrinya juga. Dia punya istri ya? Punya. Oke. Terus akhirnya aku kelas 6 SD itu aku udah mulai tinggal di rumahnya dia. Setelah itu ya udah seiring berjalannya waktu masih biasa aja. Terus sampai di tengah perjalanan tuh aku kan biasa kalau misalkan berangkat sekolah SD tuh diantarin sama istrinya. Tapi ini tiba-tiba dia yang minta udah Watung aja yang nganterin, dia bilang gitu. Akhirnya di tengah jalan dia berhenti di tengah jalan, dia bilang katanya kemaluannya gatal gitu. Akhirnya aku disuruh pegang kemaluannya dia. Terus setelah itu dia minta aku buat suruh bilangnya tuh apa ya, kayak ngemut kemaluannya dia sambil disuruh nonton film kayak porno gitu. Dipaksa Dipaksa dan di kepala aku sempat dipaksa gitu. Itu waktu kamu 6 SD? Iya, karena aku di situ aku masih inget pakai baju apa dan itu masih pagi. Pagi-pagi. Sorry, kamu sudah ngerti? Belum lah ya pasti ya. Iya, karena di situ aku juga sempat kayak bingung kayak apa ini hal biasa yang sering orang-orang lakuin atau gimana, masih bingung juga. Pas setelah nyampe di sekolah pun aku kayak masih bingung, tadi ngapain ya gitu. Kok rasanya kayak nggak enak gitu, kok kayak ya udahlah tapi mungkin hal biasa gitu. Dari setelah itu dia terus melakukan di rumah juga. Dia paksa atau kamu Dipaksa. bagi dia bujuk? Dipaksa. Soalnya dia suka tiba-tiba kalau misalkan aku kan tidur selama tinggal di sana tidur di kamar Zulfa. Dia tiba-tiba masuk ke kamar. Soalnya tuh kalau aku lagi tidur kayak ngebangunin aku buat sholat tapi dengan cara pegang-pegang kemaluan, megang-megang payudara. Oke, itu dilakukan di mobil? Kalau oral iya di mobil awal itu. Kalau setelah itu di rumah. Di rumah juga? Iya, di rumahnya. Oke, dan kamu nggak tahu bahwa itu salah dan kamu nggak tahu bahwa itu enggak. Iya kan nggak enak ya, jijik ya kayak gitu punya. Ada rasa itu dan kamu nggak ngelapor? Pas dia ngelakuin itu aku cuman kayak bisa diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa Kayak kamu nggak takut. lapor? Karena masih bingung aja sih Dok, kayak gimana ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus setelah dia melakukan berulang kali sempat mau ngomong, cuma aku ngelihat dia memperlakukan istrinya sih Dok kayak kasar gitu. Jadi aku sempat takut kayak apa aku kalau ngomong juga bakal jadi masalah, apa aku juga ditampar kayak gitu juga. Oke. Selanjutnya? Iya, setelah itu dia kalau misalkan aku lagi gak ada istrinya pun dia tetap melakukan. Kadang kalau misalkan aku berangkat sekolah kan SMP ya Dok. Situ dia bangunin sekolah, aku udah dibangunin duluan, istrinya masih tidur. Dia ikut aku ke dapur buat ngambil anduk, terus dia melakukan itu. Kayak disuruh oral, disuruh dicium segala macam. Sampai setelah itu waktu itu pas baru banget aku SMP, ada teman aku ceritanya ya Dok. Ada 2 orang, dia tuh di situ istrinya nggak ada ya Dok. Di situ dia bilang kayak ayo kita mau ke rumah nenek, dia bilang gitu. Terus aku bilang oh iya wah sebentar. Terus aku bilang ke teman aku mau ke rumah nenek gitu, bilang oh ya udah, karena di situ masih maghrib jadi teman aku nunggu dulu. Terus dia tuh kayak berulang kali kayak Sal ayo kita ke rumah nenek gitu. Sampai akhirnya aku udah rapi teman aku baru pulang. Ternyata pas masuk ke dalam rumah ke kamar, disuruh masuk ke kamar, ternyata bukan ke rumah nenek. Terus dia bilang kayak kita nggak jadi ke rumah neneknya, besok aja. Di situ baru dia melakukan persetubuhan ke aku. Kayak dia bilang pertamanya dia cium, terus dia bilang kayak Watung buka celananya ya Sal gitu. Terus di situ dia melakukan masukin kelaminnya ke dalam aku. Itu umur kamu berapa? Masih baru 13 tahun. Masih kelas 1 SMP. 13 tahun Dok. Dia diperkosa pertama kali, terjadi persetubuhan itu dia umur 13 tahun. Di situ dia
mau gerak gimana ya dok namanya, tiba-tiba dia dipaksa dimasukin kayak begitu, badannya nggak bisa gerak, nggak bisa kaku, bahkan mau teriak pun dia nggak bisa. Terus tiba-tiba dia mengalami pendarahan besoknya kayak gitu. Iya, dan itu kan aku ngerasain jujur bener-bener sakit banget ya dok. Tapi aku nggak bisa nangis, tapi pas sesudahnya tuh aku nangis karena emang mau jalan pun sakit banget, kayak gimana ya, sakit banget lah dok. Sampai pas pagi-paginya kok, karena aku di situ belum mens belum mens ya. Jadi aku kayak mikir Kamu kayak belum mens pertama itu pun? belum, Itu pun kamu belum menstruasi yang pertama? belum. Ya setelah itu aku kan seneng ya dok, karena teman-teman aku di situ SMP udah pada mens, jadi aku kayak cerita ke teman aku, ih gue mens loh gitu. Terus kata teman aku kayak, oh iya gitu. Tapi kok aku cuman nyampe 2 hari, tapi pun itu nggak nyampe 2 hari full gitu loh dok pendarahannya. Terus aku nanya ke teman aku kayak, kalau mens tuh biasanya berapa hari sih? Terus kata dia, gue paling lama seminggu loh gitu. Oh kok, aku cuman kayak ngomong dalam hati kayak, kok aku cuma 2 hari, ternyata aku nggak mens gitu. Pas aku baru mens tuh kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan kejadian itu kamu nggak cerita dengan siapa-siapa? Enggak. Kenapa kamu nggak menceritakan dengan siapa-siapa? Karena dari pihak keluarga aku tuh kalau ada apa-apa cerita tuh gak dipercaya gitu loh dok. Kayak itu mah cuman iseng kayak gitu. Betul, dok. Keluarganya itu, maaf ya dok saya sanggah, saya potong, keluarga besarnya itu setiap kali mereka ada masalah anak kecil itu nggak dipercaya dok. Misalnya mereka mengalami sesuatu, dia nggak dipercaya. Apalagi si Kiai Mas Turo ini, dia tuh anak pertama di keluarga itu, dia anak pertama, dia paling yang dipercaya, diandalkan, punya nama besar, jadi ketua ini itu, terus relasinya banyak. Jadi sekeluarga itu tuh percayanya sama si Mas Turo ini terus. Oke, saya pengen tanya dulu ya, siapa si Kiai ini? Jadi tuh dia itu Kiai ini tuh sebetulnya dia tuh punya bapaknya dulu tuh, dia seorang kiai juga, namanya Kiai. Dan dia itu mengikuti jejak bapaknya lah dok. Dia terus akhirnya punya pesantren? Dia nggak punya pesantren, tapi dia punya yayasan sekolah. Punya yayasan sekolah? Iya, dia jadi ketua yayasan, namanya Yayasan di Bekasi ada dok. Oke. Alamatnya di daerah Rawakalong. Tambun. Dan dia ini ulama? Iya, dia ulama dok. Ulama besar? Ulama besar, termasuk dia cukup terkenal juga. Di Bekasi, di Jabodetabek, banyak orang yang kenal dia, dan dia juga terkenal di kalangan Habib sekitar daerah Jabodetabek. Artinya ilmu agamanya tinggi ya? Iya. Seharusnya begitu ya dok ya. Kalau sudah disebut sebagai kiai, ulama besar. Cuman ya kenyataannya, perilaku sehari-harinya tanpa kita tahu cerita ini ya, perilaku sehari-harinya bagaimana? Kalau dari saya, image yang beredar di masyarakat itu, maaf ya dok, dia itu tukang kawin dok, dari masyarakat kampung sekitar. Karena saya kan juga, ibu saya tinggal di dekat situ lah, dekat rumah orang tuanya, dan dia tuh memang tukang kawin sama siapa aja kayak. Dan ya begitu, maksudnya mohon maaf, perempuan yang dinikahinya pun bukan yang sesuai kriteria Nabi anjurkan lah ya dok ya, bukan yang perempuan tua, butuh pertolongan kayak gitu-gitu, bukan. Tapi perempuan spek yang masih muda, masih cantik, jauh umurnya mungkin beda 20 tahun sama dia, kayak gitu-gitu. Anak-anak yang baru umur 18, 19, 20, kayak gitu-gitu. Dia nikahinnya perempuan-perempuan yang kayak gitu. Ini kan dia sudah punya istri kan? Sudah. Ini istri yang keberapa berarti? Ini istri yang pertama. Dan dia punya banyak istri-istri yang lain? Iya, betul. Dia suka kawin siri gitu. Nikah siri. Dan semua orang tahu? Rata-rata tahu dok. Istrinya juga tahu berarti? Seharusnya tahu, tapi dia suka gak tahu dia. Enggak. Tapi kayak kalau dikasih tahu pun mungkin gak percaya. Gak bakal percaya. Gak percaya dia tuh. Ini kita berbicara ulama ya? Iya. Seorang guru ya, aku juga gak mau fitnah guru ya. Betul. Aku sayang guru dan aku juga respect banget terhadap guru ya. Kalian punya bukti gak berbicara seperti ini? Mohon maaf ya, maaf banget ya. Kamu punya bukti? Ada. Kalau dari aku paling bukti chat, video. Chat apa? Chat setiap dia
minta video aku lagi mandi. Setiap dia setelah ngirim transferan uang, dia selalu bilang, "Ayah kirim transfer uang tanpa kamu minta, kamu nggak ngirim ayah video, masa harus ayah minta," gitu. Pokoknya itu banyak berturut-turut selama aku Dia kuliah chat kamu? Minta video kamu? pas mandi. Setiap mandi. Selain itu apa lagi? Paling rekaman pas mediasi, Dok. Oh, Dia sempat mengaku, mediasi. mediasi keluarga. Dia sempat ngakuin kalau dia hilaf, ngakuin itu. Pas rekaman dia nyamperin aku pas cabut dari rumah juga, aku Ada. sempat ngerekam. Dia juga ngakuin kalau dia salah, dia ngelakuin hal kayak gitu. Dan ya tetap ngebujuk aku buat balik gitu. Terus sampai bilang, "Ayah janji kita berjabat tangan, nanti pas kita udah berjabat tangan, ayah janji ayah gak bakal ngelakuin seperti itu lagi. Ayah ngejaga kamu layaknya seperti ayah ngejaga wudhu ayah," dia bilang gitu. Ini screenshot ya? Iya. Oke. Saya boleh lihat chat asli nggak? Aku HP-nya lagi di lab, dicek lab penyidik. Sudah diambil ya? Oke, saya baca yang ada di sini saja ya. Kamu pakai namanya ayah di sini. Dikasih jajan. Jajannya cuma 100.000. Sehat selalu, kesayangan ayah. Salam kangen setiap hari. Hanya kiriman kakak obatnya. Oke. Maksud kiriman itu video. Kiriman kakak obatnya itu video. Mana ada tulisan yang minta video benar-benar? Saya boleh cek ya? Boleh, silakan. Mudah-mudahan pagi ini dapat kiriman dari kesayangan. Kalau bisa ditambah dengan gaya yang genit. Hehehe. Iya nanti, kamu jawab. Terima kasih ya sayang. Besok pulang nggak? Berkabar kalau pulang. Oke. Kamu jawab. Saya lihat lagi. Ini. Jangan lupa ya, dimintain terus ya. Dimintain. Aku masih ngadep dosen dulu ya. Kayaknya balik pagi, nggak bisa sekarang, takut kemalaman. Nggak apa-apa. Uang aku habis. Oke, saya baca yang pentingnya saja. Ya enak hati saya baca ini. Kakak kalau sudah OTW berkabar ke ayah dulu, sebab kira-kira jam 12-an ayah mau pulang dulu ke Verona, ngempanin si Tiger sama Mowgli. Mudah-mudahan di jam itu kakak sudah sampai Bekasi. Pokoknya kakak berkabar saja. Berkabar ke ayah sebelum ke bunda. Dia panggil diri dia ayah ya? Ayah. Jangan lupa kirim ya sayang, obat kangen pagi. Obat kangen pagi itu maksudnya video? Video. Setiap aku mandi sebelum kuliah pasti dia selalu teleponin cuma buat minta video. Mohon maaf, kamu kirim? Iya. Tapi terkadang aku juga alasan juga sih, Dok. Masih sibuk di kampus atau udah mandi gitu. Tapi tetap dia tunggu. Ayahnya bilang kakak masih ada uang jajannya, kangen. Oke, saya cari yang dia minta benar-benar video ya. Ini dia kirim lagi 200.000. Cantiknya kesayangan. Ada chat yang mohon maaf, kamu ada kirim atau apa? Ada. Ada, boleh. Maaf. Kasih saya lihat. Bahkan Buka di awalnya biar genitan, biar lama napa. Oh banyak ya ternyata ya. Iya. Wah, coba dicari ini aja. Kita ke bukti dulu ya, nanti baru kita cerita lagi ya, balik ya. Oke, sambil dicari ya. Terus kayak gimana tadi habis selanjutnya? Iya, setelah itu saya kan suka dibangunin pagi. Kalau nggak misalkan sore mau sholat asar nggak ada istrinya pun dia tetap kayak megang-megang buat bangun sholat asar. Tapi dia tetap ngebanguninnya dengan cara megang-megang itu loh, Dok. Oke. Dan bahkan ketika istrinya kalau misalkan ke rumah orang tuanya kan deket dari situ, dia kayak nyuruh saya buat mandi. Dan dia ikut masuk ke dalam kamar mandi itu.
dan ngelakuin hal berhubungan. Kamu punya orang tua kan? Punya. Kamu gak cerita dengan orang tua kamu? Enggak. Kenapa kamu gak cerita dengan orang tua kamu? Karena takut, karena keluarga mereka tuh tipe yang udah gak usah dipercaya, itu paling dia lagi cuman bohong doang kayak gitu. Kamu takut dikatakan bohong? Iya. Tapi kamu gak minta pindah dari rumah itu? Pas kelas 8 udah mau naik, jadi tuh aku tinggal di rumahnya itu sebulan tetap di sana, sisanya aku cuman kayak seminggu tuh kayak hari Minggunya pulang kayak gitu. Paling kalau sekolah aja sih, Dok. Istrinya pernah mergokin kamu? Enggak. Gak pernah kepergok sama sekali. Maaf, kapan kamu tahu bahwa akhirnya kan pelan-pelan kamu mengerti ya. Kalau kita kecil mungkin kita nggak paham ya apa yang kita lakukan itu salah ya. Kapan kamu paham bahwa ini suatu hal yang salah? Pas dengar dari teman-teman aku sih, Dok, kayak ini tuh karena waktu itu pas SMP tuh suka dengar cerita temen aku kayak gue kesenggol tahu ininya, gue kesel banget. Terus kayak oh ternyata itu hal yang nggak pantas ya kayak gitu. Dan situ aku baru kayak ngerasa terpukul banget, kayak mau cerita ke siapapun takut dan aku malu ya, Dok, kayak ceritain. Karena apalagi teman-teman aku tahu si ini tuh hal kayak dia ceramah, dia kiai, dia ustadz kayak gitu. Jadi kayak temen aku pasti kayak mikir, masa sih dia melakukan itu? Masa sih kayak gitu? Aku malas yang kayak ditanya-tanya banyak sih, Dok, karena buat cerita pun sedikit pun kayak berat banget sih, Dok. Kayak malu aja. Oke. Kapan terakhir kali dia melakukan itu ke kamu? Di bulan Ramadan kemarin. Masih pas lagi Kamu puasa. lagi tidur. Jadi sekarang kan dia kan punya anak angkat lagi, laki-laki. Di situ Zulfa sama ibunya lagi keluar. Di situ aku cuman bertiga doang, adiknya Zulfa, adik angkatnya, sama Mas Suro, sama aku kan. Di situ aku lagi tiduran. Emang lagi tidur, Dok, emang lagi tidur. Terus tiba-tiba dia masuk ke kamar kayak tidur di samping sebelah kiri aku. Terus megang-megang, dia bilang katanya kangen sama aku. Kayak terus dia tiba-tiba naikin baju aku aja gitu, Dok. Langsung mengisap kepala gitu aku. Terus dia minta kayak cium, tapi aku berusaha kayak gak mau gitu. Kayak ngadep ke adik angkatnya. Tapi dia yang kayak ada adik angkatnya di situ? ada di samping. Lihat. Lagi tidur. Lagi tidur, oke. Di situ kayak di situ kan aku lagi mens kan. Jadi dia kayak nanya ke aku, masih mens, tapi sambil megang kemaluan aku. Kayak dia mau kayak mastiin kalau aku beneran haid apa enggak. Oke, kamu sudah umur 22 tahun? 21. 21 tahun, artinya kamu sudah cukup dewasa juga untuk menolak, untuk berteriak, untuk mengadu. Kenapa kamu gak lakukan itu? Ketika aku lagi dilakukan itu tuh kayak apa ya, Dok? Kayak gak berani ngomong, gak bisa ngomong aja. Kayak tiba-tiba badan kamu nge-freeze kan, sering nge-freeze. Iya, kayak diem aja sih, Dok, kayak kaku gitu. Cuma setelah itu cuman bisa kayak nangis aja sih, kayak kenapa gue gak nolak aja ya, kenapa gue gak ngelawan. Nyeselnya tuh kayak baru sesudah dia ngelakuin aja sih, Dok. Tapi emang kalau misalkan aku lagi tidur kayak kebayang-bayang, jadi kayak tidur tuh kayak kalau misalkan kesenggol sedikit kayak kayaknya dia mau ngelakuin ini, dia kayak suka takut sendiri, suka tremor sendiri, kayak kayaknya dia bakal ngelakuin deh, kayak jadi takut sendiri gitu, Dok. Wah, brengsek ya. Kalau kamu, Zulfa, apa cerita kamu? Kalau aku dari aku masih kecil ya, dari aku masih tinggal bareng sama Salwa. Kan aku tinggal pas kecil tuh dari TK sampai kelas 3 SD atau 2 SD gitu. Masih satu lingkup sama keluarganya si Kamu pelaku. anak angkatnya? Kamu siapa sebenarnya awalnya? Aku orang tua kamu ada? Ada. Orang tua aku ada, anak orang tua aku ada 5, aku kembar.
kembaran aku cowok. Jadi aku diangkat karena waktu itu alasannya, kalau kata dari mama aku sendiri ya, alasannya katanya si pelaku ini mau mancing anak buat istrinya biar hamil. Jadi angkat aku jadi anaknya. Oke. Jadi aku tuh diangkat dari 16 bulan pas aku masih Dari bayi. bayi ya berarti ya. Oke. Dari kecil aku tuh udah ngerasain namanya tuh kekerasan. Si pelaku ini agak temperamen gitu dok. Mm-mm. Dari kecil aku setiap mau mandi pasti selalu pala aku tuh selalu dicelupin ke dalam gentong besar gitu Mm-mm. di dalam kamar mandi. Nggak tahu, aku juga masih nggak ngerti maksud dia kayak gitu biar aku kenapa, atau mungkin biar aku takut gitu ya. Mm-mm. Terus juga pernah tampar sekencang mungkin muka aku sampai mata aku tuh ada bercak darah merah. Oke. Terus pernah ditanya sama ibunya sendiri, itu kenapa Zulfa sampai kayak gitu diapain gitu, minta maaf gitu. Jadi dari kecil aku udah selalu selalu takut gitu kalau ngeliat dia tuh. Selalu trauma sendiri, selalu takut, selalu apa-apa jadi gak mau ngomong gitu. Sampai akhirnya di kelas 2 SMP itu aku udah pindah rumah. Aku pesantren dari kelas 1 sampai pokoknya 6 tahun. Sampai kelas 3 SMA. Di kelas 2 SMP dia ngelakuin hal, pokoknya dari kelas 1 SMP tuh dia udah ngebiasain aku kayak colek-colek gitu, terus pegang-pegang. Menurut aku itu hal orang tua ke anak biasanya gitu dok. Aku kan gak terlalu paham ya waktu itu. Terus pas sampai 2 SMP aku lagi liburan pesantren, dia ngelakuin itu pas aku lagi tidur. Dia ngelakuin hal kayak gitu. Ya dibuka baju aku. Pokoknya ngelakuin hal itu, ngelakuin persetubuhan juga di situ. Waktu kamu kelas 2 SMP? Umur 14 ya. Ya udah terus Itu di mana? di rumah. Istrinya? Dia ngelakuin kayak gitu pasti setiap istrinya nggak ada, atau pasti istrinya disuruh kayak nganter ini nih. Dia kan ceramah biasanya suka bawa ini ya, suka bawa kayak dapat buah-buahan, dapat parcel gitu. Pasti istrinya biar gimana nih, mungkin dia nyari cara gimana caranya bini gue tuh pergi, jadi disuruh nganter buah-buahan ke rumah ibunya gitu. Pasti nyari cara lain, dan di situ dia nyari kesempatan. Dia, kamar aku kan waktu itu di atas ya, dia di bawah, dia naik ke atas terus ngelakuin hal itu. Kayak dari buka baju, dari semua deh, hal itu dia lakuin. Itu berlanjut terus menerus sampai aku. Respon kamu bagaimana? Sorry ya, aku kehilangan kata-kata dan sebenarnya aku sesak nafas sekali ya sebenarnya. Aku sesak nafas sekali dengar cerita kalian. Kalau ini benar dilakukan oleh dia ya. Menurutku orang ini harus segera ditangkap sih. Betul. Respon kamu bagaimana ya? Aku kaget dok, kayak ini kenapa ya? Pokoknya alasan dia tuh setiap kayak gituin aku, dia tuh mau ngobatin. Jadi aku tuh pesantren ya. Kalau pesantren tuh katanya kan gatel-gatel. Nah dia tuh alasannya, sini ayah obatin ininya. Kulitnya. Bagian bawah. Dia bilang nanti gatel-gatel gitu kalau di pondok. Padahal enggak gatel-gatel. Terus dari situ saya kira itu emang, waktu itu saya masih bener-bener bingung dia ngobatin kayak gitu. Mungkin emang kayak gitu kali cara ngobatinnya. Saya mikirnya kayak gitu. Terus ternyata kamu gak ngerti ya masih berarti? enggak. Kayak saya kan juga pesantren, jadi saya juga
belum terlalu paham ya kalau mungkin itu ini mungkin ayah gue sayang kali ya sama gue. Aku mikirnya kayak gitu. Mungkin kayak gini emang mau ngobatin biar anaknya nggak gatel-gatel. Aku mikirnya dulu kayak gitu. Karena anak pondok kan biasanya suka gatel-gatel gitu kan. Terus ternyata itu tuh dilakuin kayak terus menerus gitu. Setiap kayak aku liburan pondok, dia selalu ngelakuin kayak gitu. Sampai akhirnya ya itu dimasukin. Yang pertama nggak dimasukin emang? Dimasukin cuma kayak nggak nyampe masuk banget gitu dok. Aku ngerasanya sih kayak ya udah gitu. Terus waktu itu aku nggak ngerti, akhirnya dia kayak udah kak udah selesai nih udah ya obatin. Tapi di situ dia habis ngelap apa sih kayak cairan yang keluar gitu. Habis dilap kayak gitu ini udah kak udah selesai gitu. Jadi setiap dia ngelakuin kayak gitu pasti setelah cairan itu keluar dia udah ngerasa udah pakai lagi bajunya gitu. Itu pokoknya dilakuin terus-menerus kayak gitu selama aku pesantren libur pesantren. Oke. Dan akhirnya dia benar-benar masukin pas kapan? Pas 2 SMP itu. Pas 2 SMP itu. Terus menerus. Setiap liburan pondok iya. Seberapa sering? 1 bulan sekali? Aku kan liburan pondok tuh enggak paling setiap libur semester. Setiap libur semester 6 sih. bulan. Setiap 6 bulan. Dan nggak ada orang atau nggak ada bunda angkat aku di rumah. Kapan kamu sadar bahwa itu salah? Aku sadar waktu aku tahu kalau aku anak angkat dia. Aku baru tahu itu pas aku mau naik. Kamu nggak tahu bahwa kamu anak angkat dia? Enggak. Kamu tahunya kamu anak kandung? Makanya aku ngiranya, dia kayak gini karena sayang kali sama anaknya gitu. Wajar kali ya gitu. Aku mikirnya gitu soalnya emang dia tuh setiap ceramah atau setiap lagi ada pengisian dia bilang ke jamaah-jamaahnya kalau dia tuh sayang banget sama anaknya gitu. Dan aku tuh emang suka dibawa-bawa ke tempat dia ngisi-ngisi ceramah gitu, dikenalin ini anak saya. Kayak aku lihatnya kayak layaknya dia sayang sebagai anaknya gitu. Ternyata aku baru tahu itu benar-benar salah pas aku tahu aku bukan anak angkat dia. Oh ternyata gue diginiin karena gue tuh anak angkat. Jangan-jangan sayang yang dia kasih selama ini tuh bukan sebagai anak gitu. Aku tuh mikirnya gitu. Pas aku naik 2 SMA di pesantren. Dan ketika kamu tahu itu apa yang kamu lakukan? Di situ waktu pas liburan 2 SMA itu sempet kepergok sama bunda angkat saya, dia lagi ngelakuin kayak gitu ke saya. Sempet kepergok. Istrinya. Saya lagi tidur di atas, terus lagi-lagi dia alasan mau ngobatin ini saya, ngobatin kemaluan saya katanya gatel gitu. Padahal enggak. Terus istrinya di situ waktu itu disuruh nganterin parcel, udah antar parcel gitu ke rumah ibu, bilangnya ibu istrinya. Kan rumah ibu istrinya tuh sama rumah pelaku sekarang tuh deket ya. Udah anterin dulu gitu. Pasti disuruh-suruh buat biar nggak ada di rumah. Di situ dia naik, pas siang-siang dia naik, pas saya lagi tidur, itu semua baju saya udah kebuka, pokoknya bangun-bangun baju saya udah kebuka, semua udah kebuka, terus pas saya udah bangun tidur, istrinya tuh teriak. Istrinya mergokin, istrinya teriak. Kayak, ayah ngapain gitu. Enggak, terus langsung buru-buru naikin rok saya. Jadi kan saya tidurnya pakai rok ya. Langsung buru-buru naikin rok saya, terus langsung beresin baju saya. Enggak, ini lagi ngobatin Julpa katanya gatel gitu. Lah kamu juga gak pantas kalau kata ibu angkat saya gitu. Gak pantas lah, mau dia gatel mau apa juga. Kalau kamu yang ngobatin mah gak pantas gitu. Kamu bilang aja ke saya kalau emang dia gatel. Pokoknya berantem terus saya yang disalah-salahin sama ibu angkat saya katanya. Lu juga lu mau aja digituin gitu. Lu kali yang ngegoda suami gua gitu. Padahal saya masih bingung, masih linglung, masih bangun tidur.
ini apaan sih gitu. Karena yang saya tahu dia mungkin baru buka semuanya ya dok ya. Baru buka semua baju saya juga. Terus tiba-tiba udah teriak kayak gitu. Terus aku ditendang, aku ditampar, aku disabetin. Oleh? Sama ibu angkat saya. Oke. Nah, lu bener-bener gitu. Lu tuh, nah dari situ saya baru tahu kalau saya bukan anak kandung dia. Dia bilang, lu tuh bukan anak kandung gitu. Lu tuh anak angkat. Makanya kalau ini tuh apa namanya bilang kalau dia bilang pokoknya bunda angkat saya tuh malah nyalahin saya, malah nendang saya, terus saya diusir dari rumah. Katanya, "Udah sono lu," gitu, kalau bukan gua yang angkat lu nggak bakal kayak gini sekarang, nggak bakal lu dipesantrenin gitu sama orang tua lu." Pokoknya bawa-bawa itu, tapi saya tetap kayak, ya udah saya tetap bertahan di rumah walaupun diusir sebenarnya di situ, Dok. Saya bertahan, terus mungkin bunda angkat saya nggak, terus di situ si pelaku tuh bilang, "Udah," gitu, "nggak usah ngomong ke siapa-siapa, nggak usah ngomong ke tetangga-tetangga, nggak usah ngomong ke keluarga." Tapi di situ bunda angkat saya sebenarnya nurut-nurut aja, cuma mungkin karena nggak kuat atau gimana akhirnya cerita ke ibunya si pelaku. Cerita ke ibunya pelaku, terus ibunya pelaku juga malah ngebela si pelaku, Pelaku. katanya mungkin kayak gitu si pelaku mah emang sayang sama anaknya gitu, mau diobatin. Pokoknya malah malah ngebela si pelaku inilah, Orang tuanya ngebelain ngebela. kiai ini. Emang gak beres otaknya. Udah jangan ngomong ke siapa-siapa gitu. Jangan Kata ngomong ke siapa-siapa. kata ibunya si pelaku ngomong ke istrinya, "Udah nggak usah ngomong ke siapa-siapa, udah biarin ibu aja yang tahu," gitu. Dia tuh kayak gini emang sayang kali sama Julpa, biar Julpa nggak gatel, nggak ini gitu. Apa lagian anak ke bapaknya mah wajar kayak gini gitu. Oke. Setelah kejadian ini, kan kamu tahu bahwa ini salah ya. Kamu masih dimintain video. Aku kira setelah kepergok itu dia tuh, kan dia bilangnya hilaf gitu, saya nggak bakal kayak gitu lagi. Aku kira dia nggak bakal kayak gitu lagi, Dok. Oke. Ternyata ya terus-menerus kayak gitu sampai akhirnya saya memasuki perkuliahan. Pokoknya dari pesantren itu saya masukin ke perkuliahan, saya mikirnya, "Wah, eee, gua kuliah jauh nih, jadi nggak bisa ketemu dia terus di rumah." Saya udah seneng banget. Terus ternyata dia nggak habis cara gitu, Dok. Tetap aja tiba-tiba selalu datengin ke kampus saya. Terus datangnya itu enggak nge-chat saya, kayak tiba-tiba datang, ada di depan fakultas, bilangnya ke teman saya, "Zulfanya, nganterin ayah dulu ya, soalnya ayah nggak bisa baca maps buat ngisi acara di situ, di sekitar kampus." Terus ngapain? Iya bener ngisi acara cuma sebelum ngisi acara itu, si pelaku nih, alasannya, "Kak, apa, masa ke tempat acara ya pakai celana," gitu kan. "Nanti, mampir dulu ke mall buat beli baju," gitu, "buat beli baju gamis," gitu. "Ayah juga mau bersih-bersih, mau sholat dulu, kita mampir dulu, kita ini ke hotel." Aku mikirnya juga, oh ke hotel mau ini dulu kali, emang mau sholat, mau segala macem gitu kan. Tapi di situ dia juga ngelakuin itu. Terus kadang kalau misalkan dia ke hotel tuh, aku selalu bingung, dia eee, naruh HP di ujung meja hotel, aku nggak tahu itu dia ngevideoin aku atau apa, tapi intinya aku takut buat nanya, itu kenapa gitu. HP-nya tuh selalu mengarah ke aku waktu pas di hotel. Diduga merekam berarti. Mhm. Kalau kamu nggak sanggup cerita, kamu boleh tidak cerita. Kenapa kamu kan bisa menolak? Karena kamu sudah cukup dewasa. Sebenarnya aku tuh udah sering banget nolak, Dok. Sebenarnya udah sering banget nolak, cuma dia tuh kayak setiap dia mau ngelakuin hal itu, dia selalu maksa. Selalu
selalu maksa saya buat iya kayak gitu. Terus saya kan saya kan gak mau gitu ya. Dia tuh pasti selalu maksa sampai nahan tangan saya, sampai udah gitu nggak apa-apa ntar juga lama-lama nggak sakit, pasti selalu ngomong kayak gitu. Itu yang selalu terngiang-ngiang, ntar nggak sakit apanya sih gitu. Kayak baru di depan aja tuh, baru dia kadang mau masukin di depan aja tuh udah sakit banget gitu dok. Apalagi dia bilang udah nggak sakit gitu. Lagian emang keperawanan kakak buat siapa sih? Itu yang bikin saya lah kenapa orang yang gue anggap ayah selama ini ngomongnya kayak gini ya? Keperawanannya buat siapa sih? Udah nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Dan dia bilang nikahnya sama ayah saja. Iya. Udah nikahnya sama ayah aja. Emang kakak mau nikah sama siapa sih? Padahal kayak lah kan saya juga bisa punya cowok sendiri, bisa nyari cowok sendiri gitu. Jadi dia selalu bilang udah keperawanannya buat ayah aja gitu. Selama kamu di hotel kamu tolak berarti sudah? Saya selalu nahan. Pokoknya saya selalu nahan setiap dia maksa, saya selalu ngalangin pakai tangan. Terus setiap saya ngalangin terus dia selalu enggak sakit. Dia selalu bilang enggak sakit. Dan pada waktu dia ngelakuin kayak gitu saya pernah sempat nangis gitu ya. Nangis di depan dia, terus dia kayak enggak peduli saya nangis dok, kayak ya udah tetap ngelanjutin hal itu, enggak ngelihat saya lagi nangis, enggak ngelihat saya udah nahan gitu. Terus akhirnya sampai setiap dia enggak berhasil buat mau kayak gituin saya pasti selalu disuruh oral. Ya udah gitu, kalau nggak mau iniin punya ayah gitu sampai keluar. Sip. Kenapa kamu nggak lapor? Aku sebenarnya udah selalu cerita ke temen aku pas di kuliahan. Dia kan kalau misalkan minta kirim video aku setiap mandi gitu kan. Kadang aku udah setiap aku kan tinggal di kos tuh bareng-bareng ya dok, sama teman-teman aku berempat aku bareng-bareng. Aku cerita sama salah satu teman aku bilang gue lagi capek banget gitu. Soalnya teman-teman aku tuh pada notice aku kayak, kok lu setiap libur kuliah atau setiap emang hari Sabtu Minggu gak kuliah, kok lu gak balik gitu. Iya gak apa-apa, emang lebih betah di kos aja, lagi pengen di kos gitu. Nah teman-teman aku kan taunya kayak, ngapain sih, gak kesian sama orang tua lu gitu, gak balik-balik. Enggak, akhirnya aku gak kuat, aku cerita ke salah satu temen aku. Aku bilang, terus dia ngerasa pantesan selama ini gue ngeliat lu agak aneh gitu. Terus setiap mandi tuh lu tuh selalu lama banget gitu, keluar dari kamar mandi mata lu kayak habis nangis gitu. Lu ternyata ngirimin video kalau misalkan dia ngirimin duit, iya gitu. Setiap dia kirim duit gue selalu kirim dia minta ayah udah transfer uang gitu. Ayah aja ngirim uang ke kamu tanpa disuruh, masa kamu gak mau ngirim ke ayah gitu. Masa harus disuruh dulu gitu. Terus setiap ngirim video kan, saya kadang ngirimnya itu lagi dok. Saya ngirimnya itu lagi kayak ya udah kadang misalkan 3 video itu beda-beda gitu kan. Misalkan 2 hari itu saya ngirim video, terus selanjutnya 2 hari selanjutnya saya ngirim video, pokoknya 3 hari nanti setiap dia minta video pertama yang saya kirim. Pokoknya itu lagi deh sampai akhirnya dia bilang, sayang kamu ngirim video yang sama ya itu lagi. Enggak, beda itu baru mandi tadi. Padahal emang saya ngirimnya itu lagi karena setiap ngirim video tuh saya di kamar mandi tuh selalu mikir, ini gue kayak gini salah gak sih? Cuma kalau gak kayak gini gimana gitu. Kayak saya tuh takut banget dok sama dia tuh, saya takut banget. Bahkan saya tuh bener-bener waktu itu lagi butuh banget bayaran buat uang kos, terus uang keperluan kuliah.
saya minta, ayah kirimin bayaran buat uang kos gitu. Terus, iya ayah lupa ngirim soalnya kamu juga gak ngirim-ngirim, tadi gitu. Terus ya saya mau gak mau karena emang udah dibawelin terus sama ibu kos, ayo bayar udah telat sampai 5 hari. Saya mau gak mau tetap harus ngirim itu videonya. Walaupun sambil ya sejujurnya walaupun setiap malam tuh saya suka mikir kayak apa gue tuh kayak gini capek banget gitu. Kayak sendiri gitu kan waktu itu apalagi saya belum kenal sama orang tua kandung saya siapa gitu kan. Terus teman saya juga nyaranin udah tahan dulu soalnya lu masih dianggap belum bisa apa-apa, masih anak kecil, masih bergantung sama dia gitu. Nanti kalau emang lu udah siap buat buka ini, lu buka ini gitu. Sampai akhirnya saya ya kayak gitu-gitu terus aja dok. Soalnya saya tuh kadang kalau misalkan emang bener-bener lagi nggak mau banget yang ngirim ke dia, saya minjem uang ke teman saya dulu. Gue minjem buat jajan gitu. Atau enggak kalau misalkan emang kalau nggak alasan kayak saya ikut organisasi kampus, makanya saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa ngirim video. Saya bahkan sampai ngejual laptop saya buat bener-bener emang bisa buat bertahan hidup. Soalnya dia tuh selalu ada video, ada uang. Atau sebelum saya ngirim, harusnya kakak udah ngirim video dulu gitu sebelum ayah ngirim uang. Pokoknya selalu kayak gitu-gitu terus dok. Sampai akhirnya di suatu malam saya mutusin buat kayaknya gue gak kuat deh, gue mau bunuh diri aja, aku bilang gitu kan. Gue gak kuat kayak gini terus-terusan gitu. Cuma waktu itu sih jujur saya waktu itu sayang banget sama bunda angkat saya dok. Waktu itu cuma sekarang kayak pas tahu bunda angkat saya kayak gitu lebih ngebela suaminya sendiri gitu kan. Saya langsung jadi mikir selama ini ngapain gue sayang, gue bertahan gitu buat nggak pergi dari rumah, masih selalu inget pulang. Saya inget pulang aja tuh karena inget bunda angkat saya waktu itu. Kalau misalkan nggak ada bunda angkat saya nggak bakal mau pulang dok. Tapi balasan yang bunda angkat saya kasih ya kayak gitu. Setiap saya cerita gak pernah didengar. Setiap saya buka suara, jangankan sama mereka, sama keluarga besar mereka aja, mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Masa kamu dikuliahin sampai segininya mau ngelaporin ayah kamu sendiri gitu. Kamu selama ini dikasih apapun kayak padahal aku nggak pernah minta. Bahkan dia bilang ke orang-orang aku dibeliin mobil, dibeliin ini itu, aku nggak pernah make dok. Make aja aku nggak berani gitu. Cuma dia selalu ngomong ke orang-orang aku hidupnya udah bahagia, enak gitu, ada mobil, ada ini, dikuliahin, dipesantrenin. Kamu minum dulu. Makasih dok. Ini bukan aib keluarga. Ini namanya kejahatan. Ini bukan aib keluarga. Kasih tahu dengan pelaku. Kalau misalnya mereka nuntut masalah pendidikan kamu, masalah apa yang dikasih ke kamu, bilangin dengan dia, balikin semuanya. Saya yang bayar balik semuanya. Kalau mereka tuntut balik ke kamu, bilangin dengan dia, Dr. Richard yang akan balikin semuanya duitnya. Mau uang sekolah, hitung aja uang sekolahnya semuanya. Saya akan balikin untuk kamu semuanya. Ini bukan masalah aib. Ini bukan masalah balas budi.
Boleh saya lihat tadi buktinya? Ini Maaf, ini screenshot apa ya? itu. Kenapa dok? Ini screenshot. Oh, maksudnya Oh. sudah kamu kirim tapi loading. Padahal nggak loading, padahal Sengaja. saya lama-lamain. Terus ujung-ujungnya saya bilang itu nggak kekirim videonya. Tapi tetap aja ya udah besok kirim lagi. Kalau nggak pulang kuliah langsung mandi. Bahkan aku tambahin ya Jo. Hmm. Bahkan ya dok, dia itu kan tour leader ya dok. Tour leader umroh. Dia tuh tour leader umroh di travel terkenal dok. Beberapa travel terkenal dia jadi tour leader. Sampai dia tuh cukup terkenal juga di Bekasi. Dia tuh bahkan sampai Mekah pun udah ngabarin anaknya sampai Mekah. Di situ dia minta video dok ke anaknya dia di Mekah dok. Dia baru kabarin ayah baru sampai Mekah, terus dibawanya jangan lupa kirimannya ya. Kayak dia di Mekah dok, dia jadi tour leader. Pulak-balik ke Mekah dan dia masih juga mintain itu di Madinah juga pernah, di Mesir juga sama dia terus-terusan mintain video ke dia, ke anaknya sendiri. Nggak, bahkan saat dia maksudnya dia kan lagi ibadah ya dok ya ke Mekah jadi tour leader, Tetap minta video. tetap minta dok, ada bukti chatannya dok, di situ ada screenshotannya. Kayak Boleh saya lihat? Iya. Kapan terakhir kali dia lakukan itu ke kamu? Kemarin tanggal 27 Juni. Masih Pas saya pergi dari rumah saat itu juga. minta video. Waktu itu saya udah lulus kuliah. Jadi dia langsung ngelakuin pas di rumah. Berhubungan intim. Iya. Dia nggak tahu ini berhubungan intim, cuma dia masukin itunya pas saya lagi mau pakai baju sih dok, dari belakang gitu. Kamu nggak berontak, nggak nolak? Saya Kamu takut? gimana ya dok? Setiap saya mau berontak tuh dia selalu nahan, terus selalu maksa. Karena dia orangnya kasar dok, dia suka. Oke, saya paham. Kamu takut juga, kamu lemah, saya paham. Alhamdulillah ayah sudah sampai Mekah. Alhamdulillah, kata adiknya. Jangan lupa kirimannya sayangnya. Bangsat ya. Iya, aku belum mandi ya, nanti ya. Ayahnya bilang, iya sayang. Lalu emot menangis. Sebentar ya, aku dari kemarin gak bisa kirim video. Soalnya memori penuh terus. Jadi aku harus hapusin dulu. Apa yang menguatkan kalian akhirnya sampai kalian melapor? Jadi awalnya gini dok, di situ kan sebelum Zulfa keluar dari rumah, aku sama Zulfa emang suka cerita kayak gue capek banget, gue dimarahin. Kalian sama-sama tahukah? Enggak, awalnya belum. Kamu tahu masalah kamu sendiri, kamu tahu masalah, tidak saling tahu. Enggak. Oke. Di situ aku masih kayak chatan sama Zulfa, kayak dia ngepap lagi nangis kayak udah kenapa sih, udah jangan didengerin. Terus dia bilang mau keluar dari rumah. Aku pikir kan kayak dia nggak bakalan keluar dari rumah dok, karena emang sebelumnya dia sering bilang mau keluar dari rumah gitu. Terus akhirnya dia keluar dari rumah beneran dong. Terus ibu angkatnya Zulfa nelfon aku, ada Zulfa gak di situ, dan situ Zulfa bilang sama aku jangan bilang siapa-siapa ya, yang tahu lu doang. Jadi aku juga sedih dok ngelihat Zulfa beneran keluar dari rumah. Mungkin di situ aku awal belum tahu kalau misalkan Zulfa abis dilakuin juga sama ayah angkatnya. Dan di situ aku kan khawatir ya dok, kayak wah dia pergi dari rumah beneran, orang tuanya nyariin, bahkan sampai ibu angkatnya tuh nelfon ibu aku buat kayak tahu gak Zulfa di mana. Di situ aku pura-pura kayak nggak tahu gitu. Zulfa juga nggak ada kabar gitu. Di situ aku ngabarin Zulfa kayak lu di mana kayak gitu. Please temuin gue dulu, gue khawatir takutnya lu kenapa-napa. Karena di situ dia bener-bener keadaannya kayak mukanya merah dan matanya pun kayak bener-bener abis nangis banget. Kayak saya pikir juga kayaknya dia bukan cuma masalah karena diomelin deh. Akhirnya di situ saya temuin Zulfa sorenya, saya titipin dia di kosan teman saya karena saya
bingung kalau misalkan dia tidur di mana nanti malam itu. Akhirnya saya titipin di kos teman saya, terus dia cari kosan. Situ kami tetap kabar-kabaran dok, kayak ya udah lu di situ aja dulu, lu tenangin diri dulu. Terus aku pikir dia bakal pulang kan dok, kayak udah lu gimana kalau misalkan lu keluar dari rumah tapi lu tetap pulang ya gitu, karena gue bingung kasih alasannya apa, karena si pelaku tuh tetap Cari kalian. Nyari-nyari. Dan akhirnya apa yang menguatkan kalian berdua? saling komunikasi kayak please, Zulfanya langsung kayak please jangan kasih tahu, lu kasih tahu alasan apapun gitu, karena saking Zulfa nggak mau ketemu sama si pelaku. Akhirnya aku bilang kalau Zulfa tuh ke Malang, karena dia tuh bener-bener mojokin aku kayak Salwa beneran nggak tahu di mana, Salwa beneran kayak gitu. Sampai akhirnya aku nyari alasan buat kayak mungkin dia ada di kosan temannya Zulfa kali gitu, di dekat rumah kan ada. Akhirnya saya nyari tuh di situ sama si Bro, karena saya bingung dok kalau misalkan dia nanya Zulfa ngomong apa. Terus akhirnya saya pura-pura nyari. Di situ saya bingung kayak, aduh saya harus ngelakuin apa gitu. Dia cari Zulfa. Iya, sama aku. Sama kamu juga. Iya, di situ aku pura-pura nyari. Dan kalian sudah saling komunikasi, Iya, sudah saling tahu satu sama lain. Sudah tahu. Akhirnya di situ pas di tengah jalan si Mas tuh kayak ngomong kayak Zulfa ada cerita apa sama Salwa gak? Di situ saya langsung mikir kayak, wah cerita apa nih? Kayaknya Soal Watung. cerita pokoknya dia bilang kayak Zulfa ada cerita gak soal Watung? Kayak, duh cerita apa nih? Kayaknya Zulfa ada yang belum diceritain. Waktu itu kamu belum tahu? Belum tahu. Akhirnya pas Zulfa udah dapet kosan, saya temuin Zulfa lagi. Di situ kita kayak ngobrol lah di situ loh dok, lama, hampir seharian juga saya di kosannya Zulfa. Di situ Zulfa akhirnya tiba-tiba cerita kalau misalkan Zulfa pernah ngirimin pas mandi ke akhirnya di situ kita saling cerita satu sama lain. cerita. Dan apa yang menguatkan kalian akhirnya kalian sampai melapor? Udah capek ya. Udah capek banget. Siapa yang support kalian? Waktu itu sih teman-teman aku, karena waktu pas mediasi ke keluarga aku juga bawa teman-teman aku pas kuliah gitu dok. Kamu punya pengacara? Punya. Sekarang punya. Dari mana? Dari firma hukum Martin dan Broto, dok. Dapat dari mana firma hukumnya? Itu kenalan dari teman saya dok. Jadi kan waktu mereka itu sudah lapor tapi belum ada advokat, akhirnya saya cari-cari advokat ke LBH, tapi ternyata masih banyak yang belum bisa bantu kasus seperti ini gitu kebanyakan. Terus akhirnya saya dapat kenalan dari teman saya dan itu dia cukup dekat sama pengacara ini, akhirnya kasus ini diambil sama pengacara, sama beliau dok. Sudah dilaporkan ke Polres mana? Ke Polres Metro Kabupaten Bekasi di Cikarang. Tahapannya sudah sampai mana? Saat ini tahapannya sudah sampai ke penyidikan dok. Sudah sampai naik sidik? Iya sudah. Sudah naik sidik. Tersangka belum ada? Belum ada, belum. Handphone sudah di digital forensik? Sudah. Kalian sudah di BAP? Beliau sudah di BAP? Udah. Kemarin sudah ada mediasi katanya? Betul dok, jadi itu dari awal anak-anak ini mereka habis pick up di depan keluarganya, mereka akhirnya keluarga Salwa sama Zulfa itu udah gak tinggal satu lingkup lagi, mereka pergi dari sana dan di situ keluarga besar pelaku sama pelaku pun datang ke tempat kerja ibunya Salwa. Di situ mereka kayak udah mengintimidasi supaya nggak laporin kasus ini, jangan sampai kasus ini tuh masuk ke kepolisian, karena kan kayak minta dicabut ya? Iya. Itu yang direkam? Iya. Boleh saya dengar rekamannya? Itu dengan kalian berdua? Atau didatangi satu persatu? Kalau yang didatengin rekaman suaranya ada nggak? Yang datangin nggak ada, cuma ada foto. Enggak, yang didatengin untuk mediasi itu kalian berdua langsung atau? Oh bukan, mereka Ibunya nggak ketemu. Salwa. Ibu orang tuanya Salwa. Orang tua. Tapi berdua, orang tua berdua atau? Enggak. Orang tua siapa yang didatengin? Orang tua aku. Orang tua kamu. Orang tua kamu ada didatengin? Karena Enggak, saat itu karena belum ketemu. Belum ketemu sama orang tua Belum aku. ketemu orang tua. Ya, mediasi ini dengan keluarganya Iya, kamu keluarga ya. aku. Itu yang direkam. Kalau rekaman bukti dia datang ke sini sih nggak ada dok.
Cuma pas belum lama kemarin cuman ada foto. Kalau misalkan perwakilan dari keluarga dia tuh minta damai. Oke. Yang tadi sampaikan tadi ada bukti. Itu pas mediasi keluarga, maksudnya pas aku sama Salwa ngomong ke keluarga besar Mas Toro, Dok. Oke, itu ada suara dia sendiri. Ada. Boleh saya dengar. Ini kemarin diviralkan, apa tanggapan dari kiainya? Saya nggak pantas saya sebut kiai. Apa tanggapan dari pelakunya? Kita belum tahu sih, Dok. Belum ada tanggapan. Iya. Oke. Boleh digedein. Aku dari SMP dilecehin sama ayah. Ayah bilang karena sama-sama kakaknya mau. Enggak. Aku tertekan, demi Allah, aku tertekan. Bahkan sampai udah pernah bener-bener ketahuan sama bunda. Udah bener-bener pernah dicidukin langsung sama bunda. Ayah kayak gitu. Aku kira demi Allah ayah bakal berubah, ayah gak mau ngelakuin lagi. Tapi ternyata makin kesini ayah makin ngelakuin. Gak tahu ayah mau jujur apa enggak. Aku juga gak tahu suami ini ayah nyari aku karena takut aku cerita ke orang tua kandung, takut aku nyebarin aib ayah. Tapi selama ini aku gak ada gerak apa-apa karena ya lagi-lagi aku alasan aku bunda. Aku selalu ingat bunda. Aku gak mau ngecewain bunda. Gak tahu ayah mau jujur soal ini atau enggak. Bahkan ayah bilang perawan aku buat ayah aja ya. Perawan aku buat ayah aja ya. Udah semuanya. Kakak nikahnya sama ayah aja ya. Gak tahu ayah mau jujur ini apa enggak. Pasti ayah gak bakal mau jujur. Keluar semua kak. Dari rumah karena emang bener-bener capek. Aku nggak bisa ngelanjutin ini. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Aku bukan mau, aku nggak mau. Bahkan aku ada bukti-bukti. Mungkin ayah bilang hapus chatan kita kak, hapus video-video kita. Enggak, aku nggak pernah hapus dari awal ya. Aku nggak pernah hapus. Setiap ayah habis TF, ayah minta kirim video. Mungkin ayah bakal sadar videonya itu lagi. Kenapa videonya ini lagi? Ya karena aku nggak bisa bikin video. Mungkin ayah bakal sadar. Kenapa aku nggak pernah senyum setiap bikin video ya? Karena aku tertekan banget. Bahkan aku harus selalu Bunda gak bakal ngerti. Jadi aku kayak gini bertahan hidup dari Bunda. Bunda gak bakal ngerti. Bunda gak bakal ngerti perasaan aku kayak gimana. Aku bertahan. Jangan teriakan kakak. Ini yang pada salah berdua. Kalau lu gak mau juga ayah gak mau. Nggak ada suara ayahnya? Ada. Hah? Ada ini. Mungkin karena saking dekatnya saya sama Zul. Mungkin karena saking dekatnya sama yang kedua, karena tidak ada ikatan darah saya sama. Yang ketiga, disitulah setan mengganggu saya, hawa nafsu yang mengalahkan semuanya. Anjing. Saya tahu. Kamu gak ingat aku. Iya, salah. Kenapa? Dan Bima juga merespon itu. Tuh kak, aku merespon. Sebenarnya aku ada bukti, tapi aku nggak bisa buktiin di sekarang sih. Udah nggak apa-apa tadi dia. Cuma aku bakal masih beberapa, dan itu mungkin. Gak apa-apa bunda. Kalau kepada aku ya Pak, mohon maaf banget. Alasan apapun yang Bapak berikan untuk dekat apa ya? Seharusnya saya dari anak kita. Yang bisa dijadikan alasan Ayah udah memaafkan. maaf. Ya, katakanlah ini. Udah menyangkut Betul. Jadi katakanlah
kehilangan keperawanannya. Dia hidup nangis dan waktu nggak bisa di kosan kayak gimana. Ya, aku juga tahu sendiri. Apa harapan kalian? Aku cuma pengen dia tuh bener-bener jadi tersangka aja sih, Dok. Biar orang-orang juga yang masih pada gak percaya dia kayak gitu, masih pada bilang dia lagi dizolimin, dia lagi difitnah. Bahkan dia setiap ceramah tuh katanya bilangnya kena fitnah besar, Dok. Dia tuh bilang setiap ceramah kaitannya dia tuh jamaah-jamaah jangan percaya setiap ada kabar tentang Pelakunya saya. masih bebas ceramah? Masih bebas, Dok. Bahkan kemarin ada undangan tanggal 28 September. Iya. 28 September? 28 September ini undangan maulid. Cuma udah di cancel ya. Sudah di cancel. Sudah. Pas beritanya viral. Dan dia pun sama keluarganya pun masih isi pengajian-pengajian, misalnya kajian tiap mingguan di masjid atau di yayasan rumah orang tuanya. Dia tuh masih ngisi, Dok. Padahal tuh jujur ya, Dok, saya sebagai yang mendampingi mereka tuh saya sudah kontakin ustadz-ustazanya yang memang mereka pengurus masjid itu, tapi mereka tuh nggak gubris, mereka nggak percaya. Mereka tuh udah, maksudnya saya, ini loh si Mas Turo ini tuh lagi, dia tuh cabul, masa kamu ngejadiin orang seperti itu guru ngaji di tempat masjid kalian? Kalau kamu, Salwa, apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan dia sama seperti Zulfa pengen jadi tersangka, dan aku pengen ditahan. Iya, ditahan, Masih guys. cuma tersangka. Dan aku boleh bantu nggak sih ini? Boleh. Aku izin tim aku dulu sih. Aku boleh bantu kan? Hah? Kalian mau aku bantu nggak? Mau. Kita doublein ya, pakai kuasa hukum aku ya. Besok kita konferensi pers ya. Aku yang bantuin kalian ya. Kalian mau atau enggak? Mau. Mau kalau dokter berkenan. Kalau kalian mau, aku besok konferensi pers untuk kalian. Aku kumpulin media, aku support tim kuasa hukum aku. Untuk kalian. Kalian mau atau enggak? Mau. Kita kejar ya? Iya. Kita kejar keadilan untuk kalian ya. Karena menurut aku ini biadab sih. Karena jujur dari aku cuma pengen, karena di keluarga aku kan banyak anak cewek ya, Dok ya. Aku pengen sih kayak sepupu-sepupu aku gak jadi korban kayak aku juga. Ada korban lain selain kalian? Mungkin pasti ada sih, Dok. Cuma nggak tahu. Cuma mungkin dia mereka nggak berani juga. Kita cuma nggak mau ada Zulfa Salwa selanjutnya aja sih, Dok. Yang dia iniin. Soalnya di keluarga kita emang banyak cewek juga ya. Banyak cewek yang masih baru umur-umur sekitar. Sama gitu. Saya bantu kalian, tapi sekalian janji dengan saya satu hal. Tidak boleh ada damai. Dia juga sempat ini, Dok, kayak nyamperin ke orang tua aku, ke tempat kerja ibu aku, ke tempat kerja bapak aku, ke tempat kerja abang aku. Ambil handphone saya. Buat minta kayak damai, kayak coba kita ketemu, kan manggilnya Wabibi sama Wama, ketemu, kita omongin baik-baik, kan masih saudara, masih keluarga, masa sih nggak dikasih kata maaf gitu. Bahkan pengacara pelaku pun dia juga rajin banget, Dok, untuk ngubungin keluarga korban, terus juga ya ngubungin polisi juga, terus juga ngubungin pengacara korban. Siang, juga. Bang. Lagi di mana, Bang? Bang, saya mau kasih kasus untuk Abang. Bisa nggak besok kita konferensi pers di Jakarta? Ya, ini ada kasus pelecehan seksual oleh seorang ulama terkenal di Bekasi. Pencabulan anak di bawah umur. Ini saya lagi podcast dengan mereka. Dan mereka itu dikerjain dari umur 13 tahun, dari umur 14 tahun, dari mereka SMP, SMA, kirim foto, kirim video, ada sampai berhubungan intim juga. Saya pengen dampingin mereka. Abang bisa bantu saya nggak? Siap, Dok. Visum semua, udah laporannya udah ada?
Kalian sudah visum? Sudah. Sudah visum. Sudah. Laporannya juga sudah sampai sidik sudah. Aku mau push besok kita konferensi pers saja. Aku pengen kasih support untuk mereka. Abang besok Jakarta nanti aku scheduling untuk konferensi pers bareng-bareng ya. Oke. Makasih ya Bang. Thank you. Oke, apalagi yang pengen kalian sampaikan? Aku sih pengen ya keluarganya tuh nggak ngeganggu keluarga aku, karena sampai saat ini rumah aku nggak bisa ngambil barang-barang kayak dokumen, baju, semuanya kebutuhan rumah tangga, karena rumah aku digembok dan diborgol semuanya buat gak bisa ngambil barang-barang. Kamu sudah selesai kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Kamu? Udah selesai. Sudah selesai kuliah? Kalau ada kebutuhan nanti minta dengan saya. Saya yang bantu semua.